Sok Cil mulai aja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi rekan-rekan semua, selamat pagi juga kepada Ibu dosen yang terhormat. Baik, perkenalkan saya Priscilia Nida Nazifa, NPM 205060117 sebagai moderator. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang media pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 7. Yang pertama itu ada Hari Gunardi dengan NPM 205060100, Hijrianti Fauzia 205060107, dan saya sendiri Prisciliani dan Nazifa NPM 205060117. Baik, agar mengefisienkan waktu, saya persilahkan untuk pemateri 1 untuk menjelaskan materinya. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Hijrianti Fauzia dengan NPM 205060107. Saya di sini akan membahas tentang pengertian media pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi, media pembelajaran adalah media yang membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan instruksional atau mengandung maksud-maksud pengajaran. Media pembelajaran meliputi buku, recorder, kaset, video, kamera, gambar, grafik, televisi, dan komputer. Media pembelajaran juga merupakan panduan dari hardware dan perangkat lunak atau software. Nah, di sini ada macam-macam media pembelajaran. Yang pertama, ada media elektronika. Media elektronika yaitu alat atau teknik untuk lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan murid dalam pembelajaran yang hanya diproyeksikan dengan saluran listrik, misalnya TV, VCD, radio, tape recorder, LCD, laptop, dan film. Yang kedua, ada media non-elektronika. Media non-elektronika yaitu media biasa atau tradisional, yakni alat atau teknik untuk lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan murid dalam pembelajaran yang diproyeksikan tanpa menggunakan saluran listrik, misalnya papan tulis, gambar dan ilustrasi, peta, global, model, pameran, museum, dan sekolah. Nah, di sini ada kriteria dan prinsip. Ya, di sini ada kriteria dan prinsip pemilihan media pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, ada prinsip efisien atau hemat, atau juga cost factor. Artinya, apakah media yang dipilih dapat terjangkau pengadaannya? Guru bahasa Indonesia harus benar-benar mampu memilih media bahasa Indonesia sesuai dengan jangkauan guru dan sekolah. Yang kedua ada prinsip ketersediaan atau availability factor. Maksudnya, apakah media yang dipilihnya itu benar-benar tersedia pada saat dibutuhkan? Yang ketiga, prinsip teknis atau technical quality. Nah, apakah media memenuhi persyaratan teknik sehingga dapat dibaca? Yang keempat, prinsip penggunaan atau technical know-how. Apakah tenaga pengajar dapat menggunakannya dengan cepat? Nah, bentar ya. Nah, terus selain macam-macam juga ada fungsi media pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, fungsi media dalam mendengarkan atau menyimak. Nah, fungsi media dalam mendengarkan atau menyimak. Yang kedua ada fungsi media dalam membaca. Fungsi media dalam membaca, yang pertama bisa memotivasi siswa-siswi agar ingin berbicara. Yang kedua, memberikan petunjuk makna detail. Yang ketiga, memberikan petunjuk tentang isi pokok, paragraf atau wacana. Yang keempat, memberikan informasi tambahan berkenaan dengan isi teks. Terus ada fungsi media dalam pembelajaran berbicara. Fungsi media dalam pembelajaran berbicara ada
Memotivasi siswa untuk ingin berani berbicara, mengembangkan dalam bicaranya, memberikan informasi dalam bicara yang menyangkut objek, tindakan, peristiwa, dan keterkaitannya. Yang keempat, fungsi media dalam menulis. Fungsi media dalam menulis yang pertama memotivasi siswa dan siswi, yang kedua mengembangkan konteks dan tulisan, yang ketiga memberikan informasi yang menyangkut objek, tindakan, peristiwa, dan keterkaitannya. Nah, selanjutnya yang akan dibacakan oleh saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri 1. Selanjutnya, saya persilahkan untuk pemateri 2 untuk menyampaikan materinya. Ada hari. Ya, bentar. Dia yang kedua ada manfaat media pembelajaran bahasa Indonesia. Terdapat dua pola pemanfaatan media pembelajaran ya, yakni pemanfaatan media dalam situasi kelas dan pemanfaatan media di luar situasi kelas. Pemanfaatan dalam situasi kelas, media diperuntukkan bagi pencapaian tujuan pembelajaran di kelas, sedangkan di luar situasi kelas, media diperuntukkan bagi sesuatu yang ada di luar kelas dengan ruang lingkup yang sangat luas dan biasanya untuk kepentingan massal. Adapun beberapa manfaatnya seperti yang pertama itu menjelaskan materi pembelajaran atau objek yang abstrak atau tidak nyata menjadi konkret. Manfaat yang kedua, memberikan pengalaman nyata dan langsung karena siswa dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan tempat belajarnya. Yang ketiga, mempelajari materi pembelajaran secara berulang-ulang. Yang keempat, memungkinkan adanya persamaan pendapat dan persepsi yang benar terhadap suatu materi pembelajaran atau objek. Yang kelima, menarik perhatian siswa sehingga membangkitkan minat, motivasi, aktivitas, dan kreativitas belajar siswa. Yang keenam, membantu siswa belajar secara individual, kelompok, atau klasikal. Yang ketujuh, materi pembelajaran lebih lama diingat dan mudah untuk diungkapkan kembali dengan cepat dan tepat. Yang kedelapan, mempermudah dan mempercepat guru menyajikan materi pembelajaran sehingga siswa mudah mengerti. Dan yang terakhir, mengatasi ruang, waktu, dan indera. Selanjutnya. Di sini ada kelebihan dan kekurangan media pembelajaran bahasa Indonesia. Meskipun penggunaan jenis teknologi dan media itu sangat dibutuhkan guru dan siswa dalam membantu kegiatan pembelajaran, namun secara umum terdapat beberapa kelebihan bahkan kelemahan dalam penggunaannya. Di antaranya seperti kelebihannya berikut ini. Yang pertama, memperjelas penyajian pembelajaran tidak terlalu bersifat verbalistis dalam bentuk kata-kata, tertulis, atau lisan belaka. Kelebihan yang kedua itu mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Yang ketiga, dengan menggunakan media pendidikan secara tepat dan bervariasi, sifat pasif anak didik dapat diatasi. Yang keempat, dengan sifat yang unik pada tiap siswa ditambah lagi dengan lingkungan dan pengalaman yang berbeda, sedangkan kurikulum dan materi pendidikan ditentukan sama untuk siswa, maka guru akan mengalami kesulitan. Di sini ada kekurangan media pembelajaran. Kekurangannya itu terlalu menekankan bahan-bahan visualnya sendiri dengan tidak menghiraukan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan desain, pengembangan, produksi, evaluasi, dan pengolahan bahan-bahan visual. Bahan visual ini sebagai alat bantu semata bagi guru dalam proses pembelajaran sehingga keterpaduan antara bahan pelajaran dan alat bantu tersebut. Kelemahan audiovisual adalah terlalu menekankan pada penguasaan materi daripada proses pengembangannya dan tetap memandang materi audiovisual sebagai alat bantu guru dalam proses pembelajaran. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator.
Baik, terima kasih kepada pemateri 1 dan pemateri 2 yang telah memaparkan materinya. Sebelum ke sesi pertanyaan, kita simak terlebih dahulu video pembelajaran dari kelompok 7. Ya, jadi kebuka WA aja. Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi tentang media pembelajaran bahasa Indonesia. Disimak baik-baik ya. Pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah media yang membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan instruksional atau mengandung maksud-maksud pengajaran. Media pembelajaran meliputi buku, recorder, kaset, video, kamera, gambar, grafik, televisi, dan komputer. Media pembelajaran merupakan panduan dari hardware dan perangkat lunak atau software. Media pembelajaran bahasa Indonesia adalah alat yang digunakan oleh siswa maupun guru untuk memperlancar proses belajar mengajar bahasa Indonesia, seperti papan panel, gambar, dan lain-lain. Lalu ada macam-macam media pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, media elektronika. Media elektronika yaitu alat atau teknik untuk lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan murid dalam PBM yang hanya diproyeksikan dengan saluran listrik seperti TV, LCD, radio, dan lain-lain. Yang kedua, media non-elektronik. Media non-elektronik yaitu media biasa atau tradisional, yakni alat atau teknik untuk lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan murid dalam PBM yang diproyeksikan tanpa menggunakan saluran listrik, seperti papan tulis, gambar, dan ilustrasi. Lalu ada kriteria dan prinsip pemilihan media pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, prinsip efisien atau hemat. Artinya, apakah media yang dipilih dapat terjangkau pengadaannya? Guru bahasa Indonesia harus benar-benar mampu memilih media bahasa Indonesia sesuai dengan jangkauan guru dan sekolah. Jadi, seorang guru bahasa Indonesia tidak meninggalkan prinsip ini. Yang kedua, prinsip ketersediaan. Maksudnya, apakah media yang dipilihnya itu benar-benar tersedia pada saat dibutuhkan? Hal ini biasanya dilupakan guru pada saat menentukan media pembelajaran atau BI. Misalnya, guru sudah menentukan media pembelajaran tertentu, ternyata pada saat media itu dibutuhkan tidak tersedia. Lalu ada yang ketiga, prinsip teknis. Apakah media memenuhi persyaratan teknis sehingga dapat dibaca, dilihat, atau didengarkan dengan jelas? Mengingat bahwa media berfungsi untuk memudahkan proses pembelajaran di kelas, media yang dipilih guru harus benar-benar memenuhi persyaratan teknis tersebut. Lalu yang nomor 4, prinsip penggunaan. Apakah tenaga pengajar dapat menggunakannya dengan cepat? Jika seorang guru bahasa Indonesia sudah menentukan media pembelajaran yang akan digunakan, guru yang bersangkutan juga harus benar-benar dapat mengapresiasikan media ini dengan baik. Ketidakketerampilan guru dalam mengoperasikan media akan mengganggu kegiatan pembelajaran di kelas. Lalu ada fungsi media pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, fungsi media dalam mendengarkan atau menyimak adalah sebagai berikut.
Yang pertama, memotivasi siswa-siswi untuk mencari dan mendapatkan sesuatu lebih banyak dengan mendengarkan. Yang kedua, agar siswa-siswi merasa bahwa apa yang didengarkan berhubungan dengan kehidupan nyata. Yang ketiga, memberi petunjuk tentang makna detail, memberi petunjuk tentang makna pokok, dan memberi materi nonverbal yang bisa dipahami. Lalu yang nomor dua, fungsi media dalam pembelajaran berbicara. Yang pertama, memotivasi siswa untuk ingin berani berbicara, mengembangkan dalam bicaranya, memberi informasi dalam bicara yang menyangkut objek, tindakan, peristiwa, dan keterkaitannya. Yang keempat, memberi isyarat-isyarat nonverbal dengan aman. Yang kelima, mendorong untuk berdialog atau menemukan. Yang ketiga yaitu fungsi media dalam pembelajaran membaca. Yang pertama, memotivasi siswa-siswi agar ingin membaca. Yang kedua, memberi petunjuk makna detail, memberikan petunjuk tentang isi pokok paragraf atau wacana, memberikan informasi tambahan berkenaan dengan isi teks, memberikan materi nonverbal yang dipahaminya, memberikan analisis simbolik tentang hubungan bahasa tulis dan bunyi luar. Dan selanjutnya ada manfaat media pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, menjelaskan materi pembelajaran atau objek yang abstrak atau tidak nyata menjadi konkret atau nyata. Yang kedua, memberikan pengalaman nyata dan langsung karena siswa dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan tempat belajarnya. Lalu yang ketiga, mempelajari materi pembelajaran secara berulang-ulang. Yang keempat, memungkinkan adanya persamaan pendapat dan persepsi yang benar terhadap suatu materi pembelajaran atau objek. Yang kelima, menarik perhatian siswa sehingga membangkitkan minat, motivasi, aktivitas, dan kreativitas belajar siswa. Yang keenam, membantu siswa belajar secara individual, kelompok, atau klasikal. Materi pembelajaran lebih lama, diingat, dan mudah untuk diungkapkan kembali dengan cepat dan tepat. Nomor 8, mempermudah dan mempercepat guru menyajikan materi pembelajaran sehingga siswa mudah mengerti. Yang terakhir, mengatasi ruang, waktu, dan indera. Lalu ada kelebihan dan kekurangan media pembelajaran bahasa Indonesia. Kelebihannya yaitu yang pertama, memperjelas penyajian pembelajaran tidak terlalu bersifat verbalitis atau dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan belaka. Yang kedua, mengatasi perbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Yang ketiga, dengan menggunakan media pendidikan secara tepat dan bervariasi, sifat pasif anak didik dapat diatasi. Yang keempat, dengan sifat yang unik pada setiap siswa ditambah lagi dengan lingkungan dan pengalaman yang berbeda, sedangkan kurikulum dan materi pendidikan ditentukan sama untuk siswa, maka guru akan mengalami kesulitan. Lalu ada kekurangannya, yaitu terlalu menekankan bahan-bahan visualnya sendiri dengan tidak menghiraukan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan desain, pengembangan, produksi, evaluasi, dan pengolahan bahan-bahan visual. Bahan visual sebagai alat bantu semata bagi guru dalam proses pembelajaran sehingga keterpaduan antara bahan pelajar dan alat bantu tersebut. Kelemahan audiovisual adalah terlalu menekankan pada penguasaan materi daripada proses pengembangannya dan tetap memandang materi audiovisual sebagai alat bantu guru dalam proses pembelajaran. Baik teman-teman, cukup sekian penjelasan dari materi yang saya sampaikan. Maaf jika ada kesalahkataan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah melihat atau menyimak video yang dari kelompok 7. Selanjutnya ke sesi pertanyaan. Jika teman-teman ada yang bertanya, dipersilahkan untuk raise hand dan jangan lupa mengisi di forum chat. Terima kasih.
Gimana kalau sambil nunggu yang nanya, kita SS dulu ya. Share screen-nya bisa dimatiin dulu. Sama siapa di Ini tesnya? yang pada sok sama aku. Ini yang mau on cam, sok siapa lagi? Rawita, Silmi, Meraldi, Meira, Dede, Andi, Nova, Dede, Andi, kok pada hilang? Oke lah, siapa lagi nih? Rau, Rau, Meira, Dede, udah kan? Nah, ya. Asli cuma 23 orang. Tidak SS ya. SS aja. Oke. 1, 2, 3. Nah, kirim dulu. Semua enggak tuh yang kalian? Cek dulu. Kita loading, kalau... Nah, sebentar ini emang jidatnya aja, sengaja apa gimana? Iya mah agak kelihatan soalnya. Ayo deh tuh cek dulu yang kalian ada semua enggak mukanya? Ada. Ada. Wis, sok lanjut. Kasih. Oke, sama-sama. Baik teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, jangan lupa raise hand dan chat isi forum chat juga. Baik, kepada Fikriah dipersilahkan. Terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fikria Paraseptiani, NPM 205060105 dari kelompok 1, izin bertanya. Apakah pemanfaatan media pembelajaran ini sudah maksimal diterapkan di sekolah? Terima kasih. Ya, sama-sama. Jangan lupa diisi di forum chat ya. Baik, untuk kepada Hesti dipersilahkan. Terima kasih moderator, saya Isti Nurul Malsari dengan NPM 2050695 dari kelompok 8 izin bertanya, mengapa seorang guru perlu mengembangkan media pembelajaran sebelum kegiatan belajar mengajar berlangsung? Terima kasih. Baik, sama-sama. Jangan lupa isi kembali di forum chat. Baik, kepada Alia dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya Alia Aini dengan NPM 2050691 dari kelompok 2, izin bertanya. Bagaimana pengaruh media dalam proses pembelajaran dan media apa yang paling berpengaruh terhadap proses pembelajaran? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Alia. Jangan lupa isi di forum chat. Baik, untuk teman-teman dimohon ditunggu sebentar untuk mencari isi dari pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Moderator izin menjawab pertanyaan Hesti. Baik, dipersilakan Hijri. Nah, pertanyaannya mengapa seorang guru perlu mengembangkan media pembelajaran sebelum melaksanakan pembelajaran berlangsung? Media pembelajaran sangat penting dalam proses pembelajaran karena guru dapat menyampaikan materi kepada siswa menjadi lebih bermakna. Guru tidak hanya menyampaikan materi berupa kata-kata dengan ceramah, tetapi dapat membawa siswa untuk memahami secara nyata materi yang disampaikan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Hijri. Untuk teman-teman kelompok 7 yang ingin menjawab. Moderator izin menjawab pertanyaan Fikriah. Baik, dipersilahkan Hari.
Pertanyaannya, apakah pemanfaatan media pembelajaran ini sudah maksimal diterapkan di sekolah? Menurut saya mungkin pemanfaatan media pembelajaran itu di sekolah sudah diterapkan walaupun ada juga yang belum maksimal ya. Karena ketika sekolah sudah mempersiapkan sarana dan prasarana yang baik untuk pengembangan media pembelajaran, maka pemanfaatannya juga itu akan ada secara walaupun tidak maksimal ya. Terus untuk yang kedua, pemanfaatan media akan baik jika prinsip teknis dan penggunaannya itu ada ya. Misalnya seorang guru itu harus bisa TIK kan. Pengembangan media itu menyangkut dengan TIK ketika gurunya itu sudah hafal atau sudah mengerti bagaimana cara menggunakannya. Mungkin pemanfaatan media itu akan ada gitu walaupun tidak secara maksimal. Mungkin sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Hari. Pertanyaan selanjutnya dari Alia yang dijawab oleh saya sendiri. Tadi itu pertanyaannya, bagaimana pengaruh media dalam proses pembelajaran dan media apa yang paling berpengaruh terhadap proses pembelajaran? Pengaruh media dalam proses pembelajaran yaitu membantu peserta didik dalam memahami materi ajar. Adapun juga media yang paling berpengaruh yaitu media audiovisual, karena media ini melibatkan interaksi dengan indera pendengaran serta visual untuk memahami materi ajar. Dan itu jawabannya. Mungkin untuk teman-teman jika ada yang ingin ditambahkan, jika ingin ada yang menambahkan, dipersilahkan. Mungkin sudah cukup moderator. Oke, baik. Karena tidak ada yang ingin menambahkan, jadi kesimpulan dari materi ini yaitu kriteria pendidikan media pembelajaran secara umum adalah kesesuaian dengan tujuan, kesesuaian dengan materi, kesesuaian dengan karakteristik siswa, kesesuaian dengan teori, kesesuaian dengan gaya belajar siswa, kesesuaian dengan kondisi lingkungan, fasilitas, dan waktu yang tersedia. Menyesuaikan dengan kompetensi inti atau KI, yaitu menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Pembelajaran yang maksimal akan bermuara pada keberhasilan pencapaian target belajar. Proses pembelajaran akan berjalan maksimal apabila ditunjang oleh motivasi belajar siswa dan kreativitas pengajar. Pengajar yang memiliki kreativitas tinggi akan selalu berusaha membuat proses pembelajaran menjadi menarik bagi siswanya dengan menggunakan berbagai cara, salah satunya penggunaan media pembelajaran. Mungkin cukup dari presentasi kelompok 7. Maaf jika ada kesalahkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.